Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. قال رضي الله عنكم فصل في شروط البيع ومن أراد في شروط البيع والنكاح ومن أراد البيع والنكاح وغير ذلك فعليه أن يتعلم كيفيته وشروطه. وشروط البيع الإيجاب من البيع والقبول من المشتري وأن يكون العاقدين بالغين عاقلين رشيدين مختارين وأن يكون المبيع طاهرا أو متنجسا يمكن طهره بالغسل منتفعا به مقدورا على تسليمه أو يكون مملوكا للعاقد أو له عليه ولاية أو وكالة وأن يكون معلوما للعاقدين أين وقدره وصفته فلا يصح بيع أحد الثوبين أو عبدين ولا البيع بملء هذا طعاما أو بزينة هذه الحصى ذهبا ولا بيع من لم يراه ولا شراؤه. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam hari ini kita kembali dalam kajian kita di dalam kitab Mukhtasarul Latif, di dalam bab terakhir yang dituliskan oleh Imam Abdurrahman bin Abdullah Bafadl di dalam masalah yang berkaitan dengan muamalah, masuk di dalam bab bai, jual beli. Di dalam temanya jual beli dan nikah, tapi beliau tidak menghatamkan bab nikahnya karena Allah Subhanahu wa taala telah memanggil beliau terlebih dahulu sehingga tidak dihatamkan di dalam bab nikahnya. Makanya kemarin saya katakan saya baca temanya dua, ternyata pas saya baca syarahnya hanya satu doang yang dibahas oleh Imam Syekh Abdurrahman bin Abdullah Bafadl, dan dikatakan bahwa beliau wafat sebelum menghatamkan daripada kitab babun nikah. Mudah-mudahan apa yang beliau niatkan di dalam permasalahan-permasalahan yang beliau ingin ungkit di dalam kitabnya ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi kita dengarkan, niat itu niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalannya, karena seorang mukmin enggak bercanda di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada keraguan di dalam setiap amalannya. Sehingga niatnya itu benar-benar tulus dan pasti dia lakukan. Tadi yang diceritakan oleh Habib Alwi, bagaimana kalau seorang sudah niat mau haji, niat mau melaksanakan jamaah, niat sudah ingin melakukan hal-hal kebaikan, kita lihat orangnya. Kalau orangnya tukang bercanda, tukang main kayak kita, ya bisa dikatakan yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, an-niyya idza wafaqathu al-amal fahiya niyyatun shadiqah wa in lam tuwafiqhu al-amal fahiya kadhibun wa iftira'. Niat kalau dibarengin dengan amalannya maka dia adalah niat yang benar. Tapi kalau tidak dibarengin dengan amalannya maka dia hanya pendustaan dan kepura-puraan saja. Kebanyakan kita memahami tentang niat hanya apa yang terlintas, bukan. Niat itu sudah suatu kemantapan, rencana yang sudah matang dipikirkan. Makanya dikutip di dalam babun niyah itu, yang pertama adalah hajish atau khatir, lintasan yang begitu aja. Kemudian yakun khatir, dipikirin mulai. Yang ketiga yang naik lagi di atasnya menjadi hadithun nafas, jadi bahan pembicaraan. Setiap dia ngomong dia mau bicaranya ke arah yang dia pikirkan. Kemudian menjadi ham, suatu ambisi keras, dia ingin melaksanakan daripada rencananya tersebut, niatnya tersebut. Di atasnya lagi naik kepada azm, tekad, sudah mantap untuk melaksanakannya. Di atasnya lagi niat. Kalau sudah sampai niat, itu nggak ada istilah, nggak ada amalan yang nggak diberikan pahala atau dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau babnya masih ham, man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Wa man hamma bi sayyi'atin fa 'amilaha wa man hamma wa lam ya'malha kutibat lahu asyru hasanat. Wa man hamma bi sayyi'atin fa 'amila biha kutibat lahu sayyi'atan wahidah. Seorang yang punya ambisi dengan perbuatan buruk, dia tinggalkan, maka Allah catat baginya 10 kebaikan.
Tapi kalau dia amalkan ambisinya itu dari perbuatan-perbuatan yang buruk, Allah hanya catat satu keburukan, baru ham. Di atasnya ham, azam. Di atasnya azam ada niyah. Kalau niyah, innamal a'malu binniyat. Niat itu udah pasti. Setiap amalan tergantung niatnya. Kalau niatnya baik, jatuhnya baik, dapat pahala. Niatnya buruk, dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min ghadabillah. Dan niat itu tadi seperti yang dikatakan Habib Alwi, mainnya bukan mainan badan, bukan hanya anggota tubuh, tapi dari dalam, babnya batin, dari hati kita naik ke tingkatan ruh, naik ke tingkatan sirnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang nggak bisa dipandang oleh para malaikat kalau sudah berhadapan dengan sir antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa masih dipandang oleh malaikat kalau masih tercatat di dalam hatinya dia, masih terlintas dalam hatinya dia, masih dipantau oleh malaikat. Tapi kalau sudah antara dia rahasia dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tingkatan tertinggi dari makna keikhlasan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sirnya berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan biasanya mereka kedudukannya orang-orang yang tinggi di dalam musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan al-jawarih mawdi'ul amal wal aqlu mawdi'ul ilmi wal qalbu mawdi'ul ma'rifah والروح موضع المحبة والسر موضع المشاهدة. Akal ini tempatnya taruh ilmu. Badan ini tempatnya untuk melaksanakan amalan yang dia ketahui dari keilmuannya. Hati tempat ma'rifah, mengenalnya Allah Subhanahu wa taala. Ruh tempat jatuh cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang tertinggi, sirnya, yaitu tempat musyahadahnya dengan Allah. Kesaksian selalu Allah di dalam dirinya, yang tingkatannya an la ta'budallaha an ta'budallaha ka'annaka tarah. Itu magamul musyahadah. Itu orang-orangnya naik derajatul ihsan sampai ke tingkatan tertinggi di dalam irfan dan igan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak ada yang bermain-main dengan amalannya. Niatnya mereka lebih dahsyat daripada amalannya sendiri tadi. Mereka beramal dengan amalannya naik derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa diamalkan juga perbuatannya tersebut, mereka sadar, tahu bahwa dia dalam penyaksian yang menggerakkan dan menjalankan dirinya, mengatur dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ridha dengan segala aturan mainnya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang di dalam kesaksiannya, di dalam seluruh amal ibadahnya, gerak tubuhnya, gerak batiniahnya, dia tahu bahwa yang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Dirinya menyaksikan kekuatan Allah di dalam tubuhnya, di dalam dirinya, di dalam batinnya, di dalam ruhaninya, di dalam sirnya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan terus dalam diri kita untuk meningkatkan kualitas iman kita. Semakin tinggi iman seseorang, naik derajatnya ke derajat orang-orang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan naik ke derajat orang-orang yang ma'rifatnya tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat orang-orang ahli irfan. Orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, mengenal Allah, jatuh cinta dengan Allah, tergila-gila dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak tutup tahun Hijriyah kita, melainkan Allah sudah masukkan kita golongan orang-orangnya, orang-orang pilihannya, yang hadir dalam dirinya kesaksian keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap gerak-geriknya, di setiap sanubarinya, di setiap ruhaninya, di setiap amal ibadahnya. Sudah dia rasakan keagungan Allah, sehingga mereka fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, bersama orang-orang yang duduk di manggabah kedudukan yang Allah sediakan di kerajaannya Allah, bersama orang-orang pilihan-pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita mau punya keinginan, punya kesungguhan dengan Allah, nggak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau keinginannya kita tadi hanya sekedar lintasan doang, sekadar niat doang, nggak ada kemauannya untuk benar-benar menggapai, meraih apa yang dia niatkannya, hanya kebohongan yang kita
lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat orang-orang yang pembohong di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang imannya selalu disiasi dengan kemunafikan. Na'udzubillah min ghadabillah. Kita akan bahas di dalam pembahasan al-bai', jual beli. Ini yang dikatakan oleh para ulama termasuk agabah min agabatil fikih, dari hal-hal pelik di dalam masalah-masalah fikih. Kalau di dalam bab ibadah ada yang pelik, yaitu haid, tayammum. Haid dan tayammum dan sujudus sahwi. Itu 3 hal yang masalahnya agak ruwet sedikit kalau kita bahas. Dinamakan oleh para ulama dinamakan agabah, dakian terjal, karena masalahnya ada lika-likunya di dalam masalah haid, di dalam masalah sujud sahwi, di dalam masalah at-tayammum. Begitu juga di dalam muamalah, masuk di antara kategori agabah adalah bai', jual beli. Tapi di sini kita nggak akan masuk ke dalam-dalamnya. Kita ngambil dalilnya bai', wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan perbuatan riba. Wa adna riba an mithla an yankiha ar-rajulu ummah. Orang yang melakukan riba yang teringan dosanya seperti dia menikahi ibunya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Wa inna adna riba mithla an yankiha ar-rajulu ummah wa inna a'la riba italatur rajul fi 'irdi akhih. Dan yang paling tinggi di dalam perbuatan riba, wal iyadzubillah, pelecehan seseorang, ngomongin seseorang di dalam kehormatan saudaranya mukmin, saudaranya yang beriman, saudaranya yang sama dengan dia beragama Islam. Ngomongin, jelekin, melecehkan kehormatannya dia, itu lebih dosanya daripada yang tingkatan tertinggi di dalam riba. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita, diri kita daripada melecehkan orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang muslim biasa aja seperti itu, bagaimana orang yang beriman? Bagaimana orang soleh? Bagaimana seorang wali? Bagaimana seorang sahabatnya Nabi? Bagaimana dengan keluarganya Nabi? Bagaimana dengan para nabi dan para rasul yang kita lecehkan? Na'udzubillah min ghadabillah. Itu benar-benar dia nantang Allah di dalam kemurkaan Allah di dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Di sini dikatakan al-bai', faslun fi syurutil bai'. Fasal di dalam syarat-syarat jual beli dan pernikahan. Dalam syarat-syarat, walaupun di sini sangat ringkas, Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Bafadhal tidak mengutip secara utuh di dalam syaratnya, karena di dalam syarat yang dimaksud adalah yang pertama al-aqidan, yaitu al-bai' wal mushtari, pembeli dan penjual, penjual atau pembeli, al-aqidan yang melakukan akad. Kemudian syarat yang kedua adalah al-ma'bud alaih, at-taman wal musman, harga dan barangnya. Yang ketiga as-sighah, ijab wal qabul, kata bi'tuka atau bi'ni atau ishtaraitu atau ishtaraitu hadha atau bi'tuka hadha. Itu kata jual belinya, sighah, di dalam masalah yang berkaitan dengan hukum jual beli di dalam madhab kita Imam Syafi'i harus dengan lafaz. Yang mu'tamad harus dengan lafaz, harus ada kata jual belinya, itu yang mu'tamad. Tapi ada pendapat dari dari beberapa imam, para ulama-ulama Syafi'iyah pun tidak menjadikan itu sebagai syarat lafaz. Karena Imam Syafi'i mengambil dari hadis yang sahih, innamal bai'u an taradin. Hanyalah jual beli itu dari dasar saling senang atau saling ridha. Dan kata ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i mengatakan ar-ridha makhfi, suatu hal yang tersembunyi. Bagaimana orang tahu hatinya orang dia ridha apa kagak? Maka harus diutarakan dengan lafaz. Yusarrahu bil lafzi, suatu yang sembunyi
tersembunyi harus dijelaskan dengan apa? Dengan lafaz. Maka Imam Syafi'i dari hadis ini mensyaratkan jual beli harus dengan lafaz. Walaupun Imam Rayani, kemudian Imam Ibn Suraij mengatakan tidak disyaratkan lafaz kecuali tidak termasuk lafaz itu syarat kecuali hal-hal yang kecil, hal-hal jual beli yang nilainya kecil, jual beli permen, jual beli yang nggak ada di bawah hadis saragah, batasan orang mencuri ya kalau kita bilang berapa sekarang, seperempat gram kalau dihargakan sekarang berapa? Segram 500.000 misalkan emas, seperempatnya berarti 125. Ini mudah nggak sih nih? Aneh ngomong sendiri, mikir sendiri. Seperempat gram 125.000, orang curi 120, masih barang dagangan 125.000 dianggapnya masih kecil. Ya, di bawah mainan-mainan anak-anak kalau kita bilang ya. Masih dianggap kecil. Kalau udah jualnya mobil, jualnya cincinnya Habib Alwi, tadi saya lihat nih, mahal itu. Kemudian main motor, main tanah itu mesti harus dengan lafaz di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Ada juga ulama yang mengkategorikan selama ada labelnya dijual nggak perlu dengan ungkapan lagi lafaz. Ya, kebanyakan yang di Indomaret itu kan udah ada tuh harga-harganya. Kalau udah dikasih tandanya nggak perlu lagi dengan lafaz. Itu pendapat Imam Nawawi. Kalau dia sudah ada label-labelnya, begitu juga Al-Imam Al-Baghawi. Kalau sudah ada lafadznya, ada label jual belinya, harganya sudah nggak dimasukkan kepada sisi al-mu'athah yang disyaratkan tadi oleh Imam Rafi'i, Imam Royani, Imam Ibn Suraij. Ibn Suraij mu'athah hal-hal yang kecil boleh, nggak pakai lafadz. Nah, begitu juga Imam Nawawi mengatakan wal Imam Al-Baghawi kalau barangnya sudah dikasih tanda, dikasih label harganya, itu juga nggak perlu lagi dikasih lafadz. Ya kalau kita di zaman sekarang memang hampir bab masalah yang berkaitan dengan muamalah ini nyaris sudah jarang dipakai. Dari hancurnya kerajaan Islam Turki, sudah berganti kapitalis dan segalanya, cara dagang komunis dan yang lain-lainnya masuk ke dunia Islam. Yang dahulunya masih pakai, sebelum tumbangnya kerajaan Turki Istanbul masih pakai. Baru-baru aja nih hancur, tergeser peradaban Islam termasuk di dalam perekonomian Islam, nggak pakai lagi cara-cara Islami. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Allah kembalikan kekuatan Islam, sehingga kuat dalam segala potensinya, di dalam perekonomiannya, di dalam keamanannya, di dalam kekuatan tentaranya. Allah berikan pertolongan, amin ya rabbal alamin. Kemudian definisi daripada kata bai'. Al-bai' lughatan muqabalatu syai' bi syai'. Menyerahkan sesuatu dengan sesuatu, atau memberikan sesuatu dengan sesuatu, atau menukar, bahasanya yang lebih keras ulama mengatakan mu'awadatu syai' bi syai', menukar sesuatu dengan sesuatu. Kalau bahasanya mu'awadah kata ulama nggak masuk daripada assalam. Kita memberikan salam kepada orang nggak wajib, kita nggak masuk di dalam kata muqabalatu syai' bi syai'. Tapi kalau kita bahasanya muqabalatu syai' bi syai', masuk di antaranya salam. Tapi kalau kita bilang salam itu nggak ada timbal balik, nggak ada kata ucapan salam harus dijawab, berarti masuknya kepada mu'awadatu syai' bi syai'. Nah, ini baik mengeluarkan kata salam dalam bahasa. Ingat, kita lagi mendefinisikan secara bahasa. Kalau secara bahasa yang ada ijab dan qabul, kata serah, kata perkataan menyerahkan dan menerima, itu namanya ijab dan qabul. Begitu juga salam. Salam kan ada, kita mengucapkan salam dan kita terima jawaban dari salamnya kita. Itu masuk di dalam kategori muqabalatu syai' bi syai'.
Tapi ulama mengatakan kalau B lebih tepatnya perkataan muawadatu syai' bi syai'. Penukaran sesuatu dengan sesuatu. Untuk apa? Nggak masukin kata salam tadi. Itu secara definisi bahasa aja. Kemudian secara fikihnya aqdun maliyatun, akad harta benda, maliyatun bimuawadatin, dengan cara tukar menukar, tufidu milkan, yang bermanfaat kepemilikan barang, au manfaatan ala ta'bid, atau pemanfaatan sesuatu secara utuh selama-lamanya. Itu namanya baik. Kita bilang ya jual beli, bahasa Indonesia yang ringkasnya. Milikin sesuatu dengan kita bayar, kita memiliki sesuatu. Yang satu itu namanya membeli. Yang satu menjual, menyerahkan sesuatu dengan bayaran, dengan harga. Itu penjualnya. Kalau pembelinya memiliki sesuatu dengan membayarnya. Yang jual menyerahkan sesuatu dengan harganya. Itu namanya baik. Aqdun maliyatun bi muawadatin, aqdu muawadatin maliyatin kalau mau ringkasnya. Aqdu maliyatin muawadatin tufidu milkan au manfaatan ala ta'bid. Akad secara harta benda yang terjadi dengan tukar menukar yang berfaedah kepemilikan sesuatu atau pemanfaatan barang secara selamanya, seutuhnya, selama-lamanya. Misalkan kita beli rumah, jalannya kita nggak beli itu tanah. Kemudian kita beli, pemanfaatan jalan itu nggak bisa dirubah. Harus orang yang punya tanahnya beli. Ya, kita beli pemanfaatan tanah itu. Tapi apa? Udah nggak boleh dibongkar lagi, nggak boleh dimilikin lagi oleh si penjualnya. Karena apa? Pemanfaatan itu untuk selama-lamanya kita pakai. Atau orang-orang dulu ngasih sagaf, kasih naungan rumah, apa dipanggilnya? Apa namanya? Apa sih yang apa namanya? Kanopi, susah banget. Kanopi. Sekarang itu modelnya kanopi. Kalau dulu mereka kanopinya pakai apa namanya? Pakai papan-papan, pakai tiang-tiang untuk berteduh aja. Nah, itu bayar tuh. Bayar. Walaupun apa? Dia nggak milikin, tapi apa? Dia manfaatin untuk apa? Berteduh. Nah, itu juga harus alat ta'bid. Selama-lamanya nggak boleh dibongkar itu. Karena dia sudah bayar pemanfaatan daripada kanopi tersebut untuk berteduhnya. Itu secara definisi fikihnya. Aqdu muawadatin maliyatin tufidu milkan au manfaatan ala ta'bid. Kemudian nikah walaupun nggak dibahas oleh Imam Abdurrahman bin Abdullah Bafadhal, kita harus tahu dulu nikah. Oh belum, hukumnya baik. Hukumnya baik ada 5. Sebelum kita bahas ke dalam teksnya Syekh Abdurrahman bin Abdullah Bafadhal biar nyaman kita. Hukum jual beli ada 5. Yang pertama wajib kalau menjual sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang sedangkan dia berlebihan. Orang mau mati, mau beli makanan dari kita, udah mau mati nih. Ente gak kasih, sedangkan ente gak perlu itu makanan, ada lebih barangnya. Haram ente gak jual. Kenapa? Wajib ente jual barang tersebut, makanan tersebut kepada orang yang membutuhkannya secara darurat. Mungkin juga obat-obatan. Pokoknya menjual sesuatu yang darurat bagi orang lain, sedangkan si pemiliknya itu berlebihan. Itu wajib hukumnya. Yang kedua, sunnah. Menjual sesuatu yang manfaat dengan niat-niat yang baik. Apa aja? Barang-barang yang bermanfaat dengan niat yang baik. Itu sunnah. Yang ketiga, makruh. Menjual sesuatu yang menginginkan orangnya celaka. Seperti apa? Kafan. Jual kafan. Kan ya ngarepin mati orang semuanya. Biar laku nih kafannya.
Begitu juga menjual sesuatu yang membahayakan orang tapi masih ragu-ragu. Jual pistol takutnya dipakai buat bunuh orang. Jual golok takutnya bukan nyembelih kambing, nyembelih orang. Ngerampok. Kalau dia masih ragu-ragu, hukumnya makruh. Tapi kalau dia yakin, naik kepada haram. Yang keempat, hukumnya haram. Haram menjual sesuatu yang membahayakan orang lain secara pasti. Kita menjual tadi itu golok buat bunuh orang. Ini memang ini perampok. Kita jual perampok. Haram. Dan menjual sesuatu yang tidak disahkan di dalam hukum jual beli. Menjual budak muslim kepada orang kafir. Menjual mushaf kepada orang kafir. Nggak boleh, itu dilarang di dalam agama kita, tidak disahkan. Suatu yang tidak disahkan di dalam jual belinya karena kurang syaratnya terpenuhi, maka itu hukumnya haram. Yang kelima, hukumnya mubah, dan itu dasar jual beli. Dasar jual beli hukumnya adalah mubah. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Kalau dia, karena tadi hukumnya antaradin, sama-sama enak, sama-sama senang. Asal dasar daripada hukumnya jual beli adalah boleh saja. Tapi jatuh hukumnya wajib, jatuh hukumnya makruh, jatuh hukumnya sunnah dengan sebab-sebabnya, dengan kriteria-kriterianya. Tapi dasar jual beli adalah hukumnya mubah. Seperti jual apapun yang tidak membahayakan orang. Tanpa dan atau menjual apapun tanpa niat-niat. Jual begitu aja, jual baju, jual makanan, nggak diniatin, boleh. Kalau diniatin jatuhnya kepada sunnah. Udah habis waktunya. Enggak masih 15 menit, Habib Hud belum datang. Waman aradal bai'a wan nikah, siapa orang yang punya keinginan menjual atau nikah wa ghaira dzalik dan yang lainnya, fa alayhi an yata'allam kaifiyatahu syurutah, maka hendaknya atasnya belajar tentang cara-caranya dan syarat-syaratnya. Itu dasar di dalam hukum semuanya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap sesuatu yang tanpa didahului dengan ilmu, maka kerjaannya itu hanya sia-sia, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam masalah jual beli. Kalau kita belum paham cara jual beli, hukum jual beli, jangan masuk di dalam orang-orang yang berdagang. Tapi kalau kita sudah tahu caranya, kita paham banget benar yang mana yang riba, mana yang tidak, mana yang sah, mana yang enggak sah, mana yang sunnah, mana yang haram, hukum-hukumnya tadi. Kita tahu cara-caranya jual beli yang dibenarkan di dalam agama kita, baru kita melaksanakan daripada perdagangan. Kata Sayyidina Umar, la yadkhul fi suqina man lam yatafaqqah fi dinina. Tidak boleh masuk di dalam pasar kami orang yang tidak mengerti tentang fikih di dalam agama kami. Nggak mengerti, nggak paham di dalam agama, nggak boleh masuk Sayyidina Umar di dalam pasarnya Sayyidina Umar di masanya. Waman arada al-bai'a wan nikah fa ghairu dzalik fa alayhi an yata'allam kaifiyatu syurutah. Wa syurutul bai', dan syarat jual beli al-ijab, yaitu kata penyerahan, jual. Kalau kita bahasanya kata jual, aku jual. Minal bai', dari si penjual. Wal qabul, dan menerima dari si pembeli. Ishtaraitu atau na'am. Iya, Anda beli. Atau ishtaraitu. Oh, dia mengatakan na'am ini nggak ngerti ya, ishtarai, na'am ya. Anda jual ya? Na'am, iya, boleh. Yang penting ada kata lafaz yang keluar dari dia mengiyakan kata jualnya tadi dari pedagangnya. Atau yang sempurnanya dibilang na'am ishtaraitu, iya aku beli. Yang afdalnya ada kata ishtaraitunya. Wa an yakunal aqidain balighain, aqilain rasyidain mukhtarin. Kedua pelaku penjual dan pembeli, aqidain yang melakukan akad keduanya, yaitu penjual dan pembeli, aqilain ini yang masalah. Balighain, orangnya berakal, keluar dari kata berakal anak kecil, walaupun masih remaja. Balighin, soalnya harusnya orang balik yang boleh berjual dagang. Belum balik nggak boleh dagang. Belajar dulu di ilmunya. Karena apa? Kecerdasan, kemampuan di dalam jual beli ini perlu
kemantapan ya kalau kita bilang. Kalau belum balik gampang ditipu. Ada gampang dikelecehin. Itu yang dijaga oleh Islam. Makanya dikeraskan oleh Imam Syafi'i, harus orang yang berdagang, yang melakukan jual beli, orangnya sudah balik. Bukan anak-anak, bukan yang masih remaja. Remajanya yang belum balik ya. Kita tahu kan syarat balik 9 tahun, kalau udah balik ya balik. Nggak mesti umur 15 tahun. Yang penting dia udah balik. Kalau dia 9 tahun sudah ada tanda-tanda ciri-ciri orang balik, ya sudah selesai. Itu namanya balik dia. Berakal, keluar orang gila. Keluar orang yang mahjur bisafah. Orang yang mubadzir, nggak bisa ngendaliin diri, nggak bisa berinteraksi dengan baik dengan keuangannya. La muslih fid dunya wala muslih fi umurid din. Nggak dia bisa ngatur dirinya baik masalah dunia, nggak bisa ngatur baik urusan agamanya. Walaupun sebagian mengatakan al-muslih fi dunia, bas. Kalau jual beli hanya dia nggak bisa ngatur dirinya dengan baik di dalam urusan dunia aja. Bagian nggak, mesti dunia dan agamanya masuk. Nah, karena tadi takutnya jatuh kepada hal-hal yang tidak diinginkan di dalam agama kalau dia nggak ngerti agama. Itu syaratnya balighain rasyidain. Rasyidain itu bisa interaksi, mutlaqut tasarruf dia. Dia bisa berinteraksi dengan dirinya dengan baik di dalam masalah dunia dan di dalam masalah agamanya. Itu dalam bahasa fikihnya mutlaqut tasarruf. Orang yang sudah bisa bebas berinteraksi. Mukhtarain, tanpa ada sisi paksaan. Kalau dipaksa nggak boleh. Paksa nggak sah penjual belinya dengan paksaan. Harus dia benar-benar memilihnya sendiri. Nggak ada sisi paksaan dari orang lain untuk menjual atau membeli dagangan tersebut. Itu syarat daripada agidainnya tadi. Sekarang masuk kepada syarat al-mabi. Masih 5 menit. An yakuna al-mabi'u tahiran. Barang dagangannya syaratnya adalah suci. Nggak bisa kita jual barang najis atau mutanajis, yang kejatuhan najis yang nggak bisa dibersihkan, yang nggak bisa disucikan. Kalau masih bisa disucikan boleh, tapi kalau nggak bisa disucikan nggak boleh. Jadi gimana itu barang? Sekarang jual pupuk pakai barang-barang najis. Bahasanya doang diganti oleh ulama, bukan jual beli, tapi raf'ul yad. Aneh angkat tangan deh, barang ini nanti mau dengan harga sekian, mau nggak? Aneh angkat tangan, bahasanya raf'ul yad. Hanya dari sisi lafadznya aja yang berbeda. Kalau secara aplikasinya sama, hampir sama, kenyataannya sama, diambil, diserahkan, diterima. Tapi bahasa lafadznya nggak sah dengan kata jual, nggak sah dengan kata aku beli, nggak sah. Harus dengan kata rafa'tul yad bi kada syi'r. Aku ngangkat tanganku dari barang ini yang najis ya, dengan jumlah 1.000, 2.000, 3.000 terserah, dengan harga yang kita mauin. Kemudian yang mengambilnya aku mengambilnya dengan harga yang ditentukan, yang disepakatin. Aku ambil barang ini. Nggak bilang aku beli. Kalau aku beli nggak sah. Begitu juga kalau bilang aku jual ini barang najis ini, nggak sah di dalam jual belinya. Kalau nggak sah tadi kemarin jatuhnya kepada syaratnya tadi hilang. Suatu yang syaratnya hilang di dalam jual beli, hukum mu'tamadnya di dalam mazhab kita haram dan tidak sah karena syaratnya hilang. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, satu aja syaratnya jual beli nggak terpenuhi, nggak sah tuh. Dan haram kita melakukannya. Sebagian mengatakan ulama ya tadi itu yang kalau dianggapnya mu'atah nggak masalah. Jual belinya batal, tapi apa? Dua-duanya sama-sama senang misalkan. Ya udah sah-sah aja. Tapi dari sisi ta'til umuris syariah dia dosa di situ. Dia menghilangkan daripada hukum syariat, itu dosanya di situ dia. Kalau jual belinya disahkan. Sebagian ulama mengisahkan tadi jual belinya kotoran tadi, najis tadi. Tapi apa? Yang haramnya dia menghilangkan daripada hukum syariat tadi. Karena dijualnya dengan cara yang tidak disahkan di dalam syarat jual belinya. Nah, kalau barangnya najis,
tidak dinamakan jual beli, tapi dinamakan raf'ul yad. Au mutanajjisan, barangnya suci atau barangnya terkena najis, yumkinu tuhruhu. Kalau bisa barang itu yang terkena najis bisa disucikan dengan dibasuh, dengan dihilangkan najisnya, ya sah. Muntafi'an bihi, yang bisa diambil manfaat dengannya. Enggak jual semut. Ngapain dijual semut? Jual nyamuk. Kalau masih encuk masih jual nih. Ikan cupang nih, yang muka-muka ikan cupang nih. Habib beli ikan cupang sama anaknya, wah Allah di syuting, masukin di viral. La haula wala quwwata illa billah. Orang kita mau nyenengin anak, jadi kita yang dibilang tukang ikan cupang. Melincunya gimana, Bib? Nah, kalau makanan buat hewan sah-sah aja. Sah-sah aja. Muntafi'an bihi, yang nggak ada manfaatnya tadi itu. Satu nyamuk, semut kita beli atau apa aja yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Magduran ala taslimihi, yang bisa diterima barang itu dengan baik. Kalau nggak bisa diterima barangnya, ambil burung yang terbang sudah ambil. Aneh jual burungannya terbang kejar aja deh. Boleh nggak? Nggak bisa. Gimana? Kecuali udah di kandang, boleh. Orang dia lagi kabur, disuruh udak-udak. Ada yang begitu? Ada nggak? Oh, coba burung murai itu nggak diudak-udak. Ada lagi gede, udak-udak itu burung murai. Udah deh, aneh jual deh. Itu bukan tangkap, nggak sah penjualannya. Begitu juga barang yang dirampok orang, dirampas orang, yang kita nggak bisa ngambilnya. Kalau kita bisa ngambilnya, udah tenang aja deh. Ente jual, aneh yang ngadepin orang, nah, nggak sah. Atau ulama sah. Walaupun kebanyakan orang nggak berani, dia doang berani nih ngadepin orang. Boleh nggak mau jual sama dia? Boleh, sah. Karena masih bisa diterima barang tersebut dengan selamat. Atau menjual ikan ada sekarang mancing juga ada yang begini nih, mancing, beli ikan yang di dalam kolam, suruh mancing dulu, nggak sah jual belinya. Kalau mancingnya sah aja namanya permainan. Tapi apa? Jual ikan yang ada di kolam yang belum diangkat, ya nggak sah. Sama aja itu sama di laut. Ente ambil tuh ikan hiu di laut, bayarin. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak bisa diterima dengan baik. Wa an yakuna mamlukan lil 'aqid aw lahu alaihi wilayatun aw wakalah. Dan barangnya itu milik seseorang atau paling tidak diwakilkan oleh seseorang atau diwalikan oleh seseorang. Kalau bukan miliknya menjual, enak banget. Ada yang begitu, fudul namanya, baik fudul. Sebagian ulama mengatakan sah. Orang teman dekat datang ke toko kita, teman dekat, tapi apa? Nggak dikasih izin nih dia dijual. Main datang sama pembeli, dijual aja sama dia. Itu namanya baik fudul itu. Orangnya fudul itu, nggak dikasih izin, nggak dikasih wakil untuk menjual, dia menjual aja. Boleh nggak? Boleh kata ulama kalau nguntungin yang punya tokonya. Kalau ngerugiin haram katanya. Itu dinamakan baik fudul. Wa an yakuna ma'luman lil 'aqidain 'ainuhu wa qadaruhu wa sifatuh. Dan syaratnya barang tersebut diketahui oleh kedua belah pihak bendanya. Ini masalah yang sekarang lagi tren nih, beli online. Beli online. Ya. Beli online ya walaupun dinamakan baiknya baik salam, pakai sifat dengan kriteria. Tapi belum tentu sama barangnya kan? Belum tentu sama barangnya. Harus tahu, lihat sendiri barangnya tersebut. Karena syarat jual beli benda itu harus dilihat oleh pembeli dan penjualnya. Kalau salah satu aja yang melihat nggak sah. Mesti dilihat oleh kedua belah pihak. Walaupun sebagian barangnya doang, nggak mesti seluruhnya. Itu beli satu kontainer mau bongkar semuanya satu-satu agak. Sebagian aja kata ulama boleh. Tapi yang melihat dua-duanya, dua belah pihak. Dua belah pihak melihat barang tersebut. Kalau satu belah pihak aja yang melihat, nggak disahkan. Kalau beli online sekarang, satu belah pihak yang lihat, yang tahu, yang jual, yang beli cuman dari
dari handphone. Itu saya nggak berani fatwa. Tanya ulama yang lain dah. Wa qadruhu, dan kadarnya. Kadarnya kita harus sama seperti Nabi. Kalau dulu zaman Nabi pakai kail, takaran, kita hukumnya pakai takaran. Kalau di zaman Nabi pakai wazan, timbangan, kita harus dengan timbangan di zaman Nabi. Kalau bendanya nggak ada di zaman Nabi, misalkan apa? Tempe. Ayo, ada nggak di zaman Nabi tempe? Tahu, sayur-sayuran yang kita nggak ada di zaman Nabi. Ini jualnya pakai takaran apa timbangan? Pakai timbangan orang di tempat tersebut, di negeri tersebut. Tapi selama masih ada ukurannya, takaran dan timbangan yang dipakai di zaman Nabi, seperti korma, itu pakai kel, pakai takaran, jualnya bukan timbangan. Walaupun sekarang udah takaran dan timbangan disatuin oleh ulama-ulama kita. Tapi mu'tamadnya Imam Syafi'i harus sesuai dengan ukurannya Nabi. Kalau kel ya kel, kalau wazan ya wazan, kalau takaran ya takaran, kalau timbangan ya timbangan. Wasifatuhu, dan kriteria bendanya. Nasi beras warnanya putih, warna merah, kan ada beras. Harus disebutin bendanya ini kriterianya begini. Itu namanya salam. Beli sesuatu dengan mensifatkan bendanya. Itu mungkin masuk beli jual beli online. Mungkin ya. Saya nggak berani fatwa. Masuknya ke jual salam nanti. Beli sesuatu dengan menyebutkan kriteria barangnya, ciri-ciri barangnya. Itu nanyanya baik salam. Fala yasihhu bai'u ahadi thawbain aw abdain. Maka tidak sah menjual salah satu nih, pakaian ini yang mau jual. Yang mana? Salah satu aja ambil. Nggak sah. Kenapa? Nggak ada ketentuan barang yang mana. Mesti ditentukan barangnya. Ini baju yang ini, atau baju yang ini yang Anda jual. Kalau dia salah satu dia bukan yang dijual, nggak sah. Nggak boleh menjual seperti itu. Begitu juga menjual budak kalau zaman dahulu. Walal bai'u mil ahad atau aman. Nih sepenuhnya nih ember, Anda jual makanan. Inti. Nggak sah. Anda nggak tahu timbangannya berapa, takarannya berapa. Begitu juga dengan timbangan berat batu ini nih. Batu ini nih, Anda jual nih emasnya. Nggak sah. Anda nggak tahu timbangan batunya berapa. Kalau diketahui timbangan batunya berapa, sah. Begitu juga beli sesuatu yang dia tidak melihatnya. Nggak sah. Beli sesuatu yang dia tidak melihatnya, dan penjual dan pembelinya. Menjual sesuatu yang dia tidak melihatnya, atau membeli sesuatu yang dia tidak melihatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Udah masuk di dalam doa. Insya Allah nanti Habib Alwi kalau datang lagi baru kita kasih kesempatan. Karena saya udah 2-3 kali menunda-nunda. Kalau saya tunda lagi kata Habib nih kerjanya duduk doang nih. Udah 3 kali kesempatan kita kasih kesempatan orang. Mudah-mudahan apa yang kita bisa ambil manfaatnya dari jual beli. Walaupun zaman sekarang tadi kita masih terkungkuh kita ya. Masih dengan cara-cara orang-orang di luar Islam. Tapi mudah-mudahan Allah percepat kemenangan umat Islam. Nah, bukan hanya di negeri kita, di dunia. Dengan datangnya Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Amin ya Rabbal Alamin.